Oke, selamat datang kembali. Di kesempatan kali ini podcast kami ingin membahas salah satu pemikir, seorang sosiolog dari Inggris. Ya, betul. Namanya Anthony Giddens. Anthony Giddens yang lebih terkenal, dia bukunya terkait agensi dan struktur. Ya, dualitas agensi struktur. Tapi kita tidak membahas kali ini, kita tidak membahas bukunya agensi dan teori strukturasi. Ya, nah, teori strukturasinya Giddens, kita tidak membahas itu, tapi kami ingin membahas tentang fenomena modernitas, fenomenologi modernitas. Ya, karena kemarin kita bicara fenomenologi. Karena kemarin kita bicara fenomenologi, iya. Jadi ini adalah ya sambungan atau ini bukan sambung, kelanjutan atau ini ya itu ya, terserah lah teman-teman yang menafsirkan itu. Intinya kami ingin membahas yang tentunya yang bisa diproduksi juga dengan teman-teman, jadikan sebagai sebuah pengantar, tapi tetap saja saya berpesan tetap membaca. Oh ya, harus. Untuk ini. Nah, oleh karena itu rujukan yang sedang kami pakai, yang akan dipakai pembahasan adalah buku ini. Konsekuensi modernitas. Nah, seperti apa konsekuensi modernitas? Nah, ternyata perkembangan modern itu tidak melulu kita selalu maju atau ini, kan gitu. Tetapi di situ penuh konsekuensi dan resiko. Dan tentunya konsekuensi itu juga ada resiko. Oke, langsung saja. Bagaimana Bang memulai daripada diskusi terkait buku ini? Ya, jadi Anthony Giddens ini, ya saya termasuk senang ya membaca pemikiran beliau, karena dia tuh cara nulisnya lebih cukup tertib dan mudah dipahami sebenarnya. Hanya kan tadi kenapa kita nggak bahas yang strukturasi, mungkin lebih ke kalangan akademik ya. Sedangkan kalau kita bicara yang ini ya, buku tentang konsekuensi modernitas ini, bahkan mungkin masyarakat awam sendiri bisa merasakan hal itu gitu loh. Iya. Nah, berangkatnya dari mana? Berangkatnya itu sebenarnya dari satu ide atau gagasan bahwa modernitas ini sedang melaju dengan cepat. Makanya dia mengibaratkan seperti juggernaut. Nah, juggernaut ini itu sebenarnya kan diambil dari mitologi India, bahkan itu kendaraannya Sri Krishna. Nah, juggernaut ini di dalam beberapa tradisi di India itu ada suatu fase dibuatlah kayak kendaraan, kayak gerobakan gitu ya. Terus orang tuh sengaja pengikut Krishna ini sengaja menjatuhkan diri di depan roda itu untuk membuktikan bahwa mereka bersedia berkorban, kira-kira gitulah. Nggak mati orang itu, Bang? Enggak lah. Nggak mati? Enggak, karena kan itu bukan maksudnya bukan kereta tuh ditumpangin orang kan, berat, enggak, dia sekedar simbolik aja. Oh, sebuah simbol. Nah itu diterjemahkan oleh Anthony Giddens sebagai modernitas yang mengorbankan manusia yang menjadi penciptanya, menjadi pengikutnya. Bahwa modernitas itu mengandung resiko-resiko. Kemudian dia juga menggambarkan juggernaut itu sebagai suatu kendaraan yang meluncur dengan cepat, sehingga pada suatu ketika umpamanya rodanya itu terkena ada yang lubang atau apa istilahnya, jeglukan kalau bahasa Betawi apa istilahnya, tanggulan. Yang ini kena rodanya, si kendaraan yang melaju dengan cepat tadi itu bisa tiba-tiba terguling masuk ke jurang atau ke terlempar lah kira-kira gitu. Nah itu gambaran. Itu kan gambaran visualnya lah.
gambaran visual modernitas saat ini yang digambarkan dengan juggernaut, dengan kecepatan yang tinggi. Nah, seperti apa misalkan kalau di dalam perubahan sosial dengan kecepatan modernitas itu? Ya tadi. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari lah. Kalau dari sini kan ini sangat abstrak sekali ya, hanya sebuah gambaran. Ya, gambaran. Visual lah, gambaran. Visual. Nah, kalau saya mau mencontohkan ya, pengalaman sampai saya mungkin banyak lah pasar tradisional yang banyak yang tutup. Ya, dan sampai ini kan yang ini kan gitu. Usaha jadi buku yang sudah lagi jalan tiba-tiba orang usaha buku, orang usaha fotokopi dengan modern. Fotokopi itu sudah bagian dari modern. Sudah bagian dari modern ketika itu dipakai yang bagaimana dulu fotokopi kayak nggak ada matinya, kan begitu. Ketika fotokopi tidak ada matinya, kemudian tiba-tiba setelah perjalanannya waktu, kebutuhan fotokopi berkurang. Dia ngirim tugas kuliah sudah tinggal email. Terus otomatis buku sudah berkurang. Terus kedua dan banyak lagi selain fotokopi. Itu bisa dikatakan itu adalah gambaran modernitas tadi yang ada situasi perubahan yang cepat yang tidak semua orang bisa mengikutinya atau beradaptasi, menyesuaikan diri kan gitu. Nah, itu kenapa dia akhirnya merumuskan fenomenologinya atau apa yang dirasakan sebagai sebuah pengalaman oleh orang-orang yang menceburkan diri ke dalam modernitas, itu namanya, dia menyebutnya dengan rumusan yang bagus yang saya senang banget itu kata-katanya dia itu, bahwa ciri khas fenomenologi modernitas itu adalah rasa aman ontologis yang berbarengan dengan kegelisahan eksistensial. Nah, ini kan filsafat sekali. Jadi ini rasa aman ontologis artinya kan gini, Bang. Kalau misal saya menangkap ya, bahwa saya menangkap rasa aman ontologis saya sebagai manusia, ya kan? Sebagai manusia, di mana perkembangan modern ini semua akses kita dibuka. Iya. Betul. Dulu kita baca buku itu, untuk baca buku Giddens harus harus langganan Prisma, karena Prisma itu orang yang nulis adalah orang-orang terpilih. Ya. Yang bacaan buku-buku bacaan terjemahannya jarang. Buku-buku bagus seperti Anthony Giddens, ini siapa lagi tuh, Habermas, Adorno, Horkheimer dan belum ada semuanya. Ini kita baca kenal tokoh itu dari daftar pustaka di jurnal. Nah, sekarang ini apa saja bisa kita akses dengan HP, dengan diciptakan HP. Yang HP itu bagaimana kita gunakan, di situ ada LibGen, ada download gratis, ada apa kan gitu, bermacam-macam. Nah, dari sisi ini kita aman memang, tetapi berdampingan dengan kegelisahan eksistensial kita sebagai manusia, di mana pekerjaan kita hilang. Ya, itu salah satu contoh. Jika tadi perubahan yang cepat kita tidak bisa adaptasi, itu kan menimbulkan kegelisahan eksistensial. Tapi kan pengertian rasa aman ontologis itu sendiri apa kan gitu. Nah, pengertiannya gini ya, pengertiannya bahwa dunia modern itu sudah tertata, sistematisasi sedemikian rupa dalam hampir semua aspek. Pendidikan tertata sedemikian rupa, ekonomi tertata sedemikian rupa, sehingga seakan-akan memang modernitas ini menjanjikan satu situasi kemajuan atau kemapanan yang semua orang akan bisa nikmati gitu loh. Seakan-akan.
tetapi ketika kita bertemu dengan realitasnya tidak gitu loh. Kayak sistem keuangan internasional umpamanya yang paling gampang ya. Itu tiba-tiba dengan seketika tanpa ada angin, tanpa hujan, tiba-tiba kita ngalamin yang namanya krismon. Tiba-tiba nilai uang kita merosot dengan sangat jauh. Yang bukan karena gara-gara kita, gara-gara si sistem. Sistem yang tadinya menjadi jaminan keamanan bahwa kalau saya nabung, umpamanya saya dapat bunga, nanti kapan saya butuhkan anak saya mau sekolah itu ada gitu ya. Nah tiba-tiba muncul dari sistemnya itu sendiri. Muncul seorang yang bernama George Soros, kemudian dia melakukan spekulasi keuangan, menghantam Thailand, kemudian merembet ke kita. Kira-kira kan gitu tuh gambaran krismon. Gambaran krismon itu. Jadi sistem yang tadinya sebagai yang semula kita sangka menjadi jaminan, ternyata dia bisa bocor. Gitu. Itu salah satu bentuk kenapa disebutnya rasa aman ontologis kan gitu. Yang akhirnya dampak-dampak tadi ketika muncul dampak kebocoran atau kegagalan sistem, itu akan melahirkan yang namanya kegelisahan eksistensial. Tiba-tiba orang harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tiba-tiba kita harus membuat pilihan-pilihan yang tidak kita siapkan sebelumnya kan gitu. Nah, kira-kira gitulah. Tapi kalau kita kenapa itu modern itu bisa seperti itu? Nah, kalau kembali kepada pemikiran Gideon yang strukturasi, strukturnya problem. Kita nih agen. Jadi rasa aman ontologis itu kan adanya di struktur atau sistem, di atasnya struktur, sistem. Tetapi yang menjalankan sistem siapa? Manusia yang punya keserakahan, yang punya kemunafikan, yang punya macam-macam hal yang akhirnya dia bisa sistem yang berjalan itu dia ketemu satu titik yang dia bisa meraup keuntungan, yang lain jadi korban. Itu sangat mungkin terjadi. Sistem kesehatan, sistem apa aja sampai sebutlah. Ya. Balik lagi kan ke agen. Bukan. Kan tadi untuk jelasin kenapa sistem yang tadinya jadi jaminan rasa aman kita itu bisa bocor, bisa gagal, bisa menyimpang. Karena ada manusianya yang punya niat jahat lah kita bilang gitu. Kayak tadi kalau untuk gampangnya supaya saya bukan menuduh George Soros ya, maksud saya itu hanya untuk ilustrasi. Dia tokoh antagonis kita lah waktu itu kira-kira gitu. Walaupun sebenarnya mungkin bukan dia gitu, bukan dia saja kan gitu. Maksud saya kita ingin kita turunkan pemahaman tentang modernisme ini kan gitu. Kita turunkan pemahaman modernisme. Nah, kalau tidak salah bahwa modernisme, modernitas ini kan semacam kayak mempunyai melihat ini efisien kan gitu. Efisien, terus sistem yang tertata dengan rapi. Nah, misal bagaimana ini misal kerusakan lingkungan lah. Contoh, salah satu contoh yang bisa kita ini, ketika sistem modernitas itu karena basisnya adalah efisiensi, ya kan, melihat sebuah alam itu efisien ini untuk dapat kita ambil. Nah, terus setelah kita eksploitasi 10 tahun kemudian ini tiba-tiba ada longsor, ada bencana alam. Misalnya gini, tentang kerusakan lingkungan tadi itu. Sebenarnya kan ada sistem yang berusaha dibuat sedemikian rupa, sedemikian detail untuk menjamin itu. Bahwa eksploitasi alam itu tidak akan merusak alam. Dia mengambil tapi tidak merusak. Tapi kan tadi saya bilang ada agensi, ada orang-orang yang menipu sistem itu, ada orang-orang yang berkelit di dalam sistem itu. Apalagi di negara yang seperti kita yang sistem pengawasannya longgar. Siapa yang mau ngawasin umpamanya terjadi penebangan liar di sebuah hutan di pojok dunia yang orang nggak pernah untuk akses ke sana, orang sedemikian jauh.
yang itu dilakukan oleh korporasi. Pemain. Siapa yang bisa ngawasi? Itu contoh. Jadi selalu ada lubang-lubang di dalam sistem yang itu akhirnya membuat si agensi ini bisa memanfaatkannya lewat apa? Lewat struktur. Jadi kan kalau hidden itu sistem, struktur, baru agen. Gitu. Dualitas. Sistem itu tidak ada manusianya. Sistem ya sistem kan gitu. Struktur semacam aturan dan segala macam. Sementara agen dan struktur ini sistem menurunkan struktur kan gitu. Dari sistem yang sudah ada, umpamanya sistem pendidikan, akhirnya muncul struktur. Struktur umpamanya sekolah, ajar mengajar, ada murid, ada guru, ada macam-macam lah kan gitu. Nah, di struktur itulah ada unsur manusianya. Tapi masih kolektif. Nah, ketika turun ke level yang paling bawah, kenapa muncul aktor-aktor jahat tadi? Itu adanya di agensi. Dia melihat mungkin karena dia cerdas tapi jahat gitu, dia melihat ada lubang dalam struktur, dalam sistem. Yang itu kan sudah menurun ke struktur tadi ya. Nah, disitulah terjadi apa istilahnya, manipulasi. Sebenarnya intinya manipulasi toh. Dia memanipulasi suatu keteraturan yang sudah bekerja, dia lihat ada lubang, dia main di situ. Ya untung orang lain jadi korban, pokoknya kira-kira gitu lah. Yang akhirnya itu menjadi pengalaman fenomenologis. Jadi ini contoh yang paling kontemporer, harga beras sekarang. Harga beras nih melonjak naik. Coba sampai dibayangkan. Semua sudah ada sistemnya sebenarnya, sistem distribusi, bagaimana dari petani itu sudah mapan kan, sudah berjalan. Kalau misalkan harga beras itu kan sebenarnya negara belanja beras itu macam-macam. Di situ ada macam-macam sistem. Ada ini kan, ada sudah dihitung kan, dan nggak mungkin nggak dihitung jumlahnya masyarakat saya sebanyak ini. Terus habis gitu saya kira-kira itu kebutuhannya berapa, saya produksi segini dalam waktu 1 yang kurang bulan. Impor kan gitu, biasanya kan gitu. Nah, tetapi artinya kan gini. Artinya kan gini, Bang. Karena kita sebagai ini kan kita memang itu, nah ini menarik untuk kita jadikan sebagai sebuah kajian sampel kan gitu. Karena tujuan dari ilmu pengetahuan itu adalah bagaimana kita dapat menyingkap realitas yang tidak pernah ditangkap oleh masyarakat luas. Nah, ini ada yang nggak beres. Makanya sudah jelas ini masyarakat Indonesia itu jumlahnya sekian, kebutuhan pangannya sekian, maka saya harus membelanjakan sekian banyak. Yang ini nanti mau lebaran, otomatis saya tambahin sedikit lah kan gitu. Cadangan pasti. Nah, habis gitu saya balik ke pasar tradisional kan gitu. Di pasar tradisional. Setelah di pasar tradisional ternyata kosong lah. Ini bocornya kemana? Agen pasti. Nah itu kan kita menjadi memastikan pasti ada orang yang melihat pola tadi dan dia menemukan satu celah untuk dia dapat keuntungan. Sederhana gitu. Walaupun dia harus mengorbankan banyak umpamanya kan. Entah itu tengkulak, entah itu apa entah itu penimbunan, entah itu apalah, kita mungkin detailnya nggak gitu persis tahu lah. Nah, tapi yang jelas itu pasti kalau dari teori agensi tadi ya pasti ada agen yang bermain di situ. Dibeli sama bansos ah? Ya bisa juga. Ya kan gitu. Bisa juga, artinya diborong sama bansos buat ini. Akhirnya kesalahan berhitung. Akhirnya tidak merata pembagian dan tidak cocok hitungannya. Bisa jadi seperti itu. Macam-macam kemungkinan. Jadi setidaknya jelas bahwa sistem yang ada dalam modernitas itu tidak kebal terhadap permainan agen. Agen tetap ada celah karena dia manusia. Yang bikin sistem ya manusia. Makanya gini kan, artinya kan masyarakat ini seringkali kita dibodoh-bodohin kayaknya. Jadi dalam artian gini. Masyarakat itu juga oleh modern itu loh. Karena oleh modern ini kan sudah ditata sangat rapi. Kan gitu, Bang. Karena ditata sangat rapi, sudah
kalau aku ini begini konsekuensinya ini, kalau ininya nanti konsekuensinya begini. Tetapi kok masih aja ada kalau celah itu. Jadi seakan-akan ini karena begini masyarakat ini aman saja atau ini sampai pemerintah melakukan gerbek pasar jangan yang mahal-mahalin atau ini. Nah memang dari ininya dibuat begitu. Kalau begitu kan gitu. Artinya apalagi dengan negara yang seperti kita aja, yang satu memang luas, kemudian penduduknya itu beragam. Akhirnya kan istilahnya sistem yang terbentuk ini sendiri masih belum serapi umpamanya di negara yang lebih kecil kayak Singapura, kayak Hong Kong atau mana lah negara-negara yang tidak terlalu sulit mengelolanya. Di kita kan terlalu sulit. Angka statistik belum tentu benar, angka prediksi belum tentu benar. Dan tadi ketika dia buat perencanaan dan gerakan sistem tadi, umpamanya sistem pangan tadi, di tengah-tengah jalan itu selalu ada mata-mata jahat yang akan melihat ada lubang dan dia menunggu kesempatan bermain di tengah kebolong-bolongan sistem itu. Nah, tetapi kan kalau dia kan membayangkan sistem yang hampir tidak mungkin bocor sebenarnya. Tapi itu aja tuh masih mungkin terjadi yang resiko, dan makanya disebutnya kan konsekuensi modernitas. Di satu sisi kita menikmati modernitas, di sisi lain kita harus siap dengan goncangan-goncangan yang tidak diduga. Artinya kan gini, satu sisi bagaimana modernitas itu membuatkan sistem yang sedemikian bagus kan gitu. Nah, di negara maju ya kan sudah dibuat bagus, tetapi oleh agen-agennya ini yang dimain-mainkan lagi. Akhirnya sistemnya lagi yang rusak. Katanya ini pada akhirnya rusak, harus diubah. Ya berarti ini yang harus di mental manusianya kalau begitu. Tapi kan kalau itu udah bukan pertanyaan sosiologis kan. Iya, kalau udah ke situ. Bagaimana? Kan tadi pertanyaannya itu bagaimana supaya agen tidak menjadi agen yang jahat yang memanfaatkan sistem untuk kepentingannya sendiri. Itu kan jadi sudah pertanyaan etik. Iya. Kembali lagi kita ke etika. Masalah moral. Etika. Kalau moral ini kan tadi kemarin kita bahas itu subjektif. Tapi kalau etika ini kan objektif. Oke. Teman-teman, sampai di sini diskusi kita. Nanti akan kami sambung lagi di episode yang berikutnya. Salam literasi. Jangan lupa membaca.